Ketemu lagi dengan guru di pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan belajar tematika subtema yang pertama, pembelajaran yang kedua. Mari kita persiapkan buku dan diri kita untuk mengikuti pelajaran ini dengan sungguh-sungguh. Marilah kita buka kegiatan hari ini dengan berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Baik, kami berterima kasih karena pagi hari ini Engkau berikan kami kesehatan. Berkatilah ya Tuhan, agar kami dapat belajar dengan baik. Amin. Santo Petrus Canisius, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama adalah setelah membaca kalian mampu mengenal dan menyebutkan unsur-unsur iklan. Yang kedua, mampu mendeskripsikan organ-organ pencernaan pada manusia. Sedangkan yang ketiga, mampu membedakan organ pencernaan hewan dan manusia. Yang keempat, mampu menjelaskan ciri-ciri lagu bertangga nada mayor dan minor. Dan yang terakhir, diharapkan nanti kalian mampu bermain alat musik sederhana. Anak-anak, sudahkah kalian pagi ini sarapan? Anak-anak, ternyata sarapan itu sangat penting bagi tubuh kita. Sarapan yang sehat memberikan energi bagi tubuh kita untuk menjalankan aktivitas kita sepanjang hari. Yang pertama ini merupakan gambar makanan favorit kalian. Sebagian besar menyukai nasi goreng. Gambar yang kedua adalah buah-buahan dan sayur-sayuran. Nah, jika kita makan, kita harus makan makanan yang sehat. Makanan sehat itu adalah makanan dengan gizi yang seimbang. Gizi yang seimbang kita perlukan untuk pertumbuhan kita. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Pentingnya air untuk kita. Ini merupakan salah satu contoh iklan. Kita akan belajar ciri-ciri bahasa pada iklan. Bahasa yang digunakan pada iklan bersifat persuasif atau mengajak. Tujuannya agar masyarakat atau konsumen tertarik dengan pesan yang disampaikan dalam iklan tersebut. Tujuan akhirnya agar masyarakat membeli atau mengkonsumsi barang atau jasa yang diiklankan dalam iklan tersebut. Ciri-ciri kalimat persuasif adalah yang pertama, bersifat mengajak. Yang kedua, biasanya menggunakan kata-kata ajakan seperti ayo, marilah, segera, ditulis secara menarik. Biasanya diberi gambar yang menarik juga, tulisan dan warnanya pun menarik. Terakhir, dapat diberi rima agar orang-orang yang membaca atau mendengarnya akan selalu mengingatnya. Ya, kalimat-kalimat yang umumnya digunakan dalam bahasa iklan. Kita sudah mengetahui kalimatnya pasti persuasif. Merupakan kalimat yang menarik dan kalimat yang mengajak pembacanya untuk mengikuti apa yang ditulis atau yang disarankan oleh pembuat iklan. Jadi kita sudah berbicara tentang sarapan makanan sehat. Dan kita akan mencermati organ pencernaan pada manusia dan fungsinya. Silakan kalian lihat bagian berikut ini. Ini ada mulut tempat memasukkan makanan, ada kerongkongan, ada lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Mulut merupakan tempat makanan dihancurkan.
memasukkan makanan, kemudian dikunyah atau dihancurkan dengan bantuan gigi, lidah, dan air liur. Dan yang kedua, kerongkongan merupakan saluran penghubung mulut dan lambung. Yang ketiga, lambung merupakan tempat pencernaan makanan dengan bantuan enzim. Ada berbagai macam enzim yang ada di dalam lambung manusia. Usus halus merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan. Setelah dari usus halus akan masuk ke usus besar. Usus besar merupakan tempat penyerapan air sisa penyerapan di usus halus dan membuang zat-zat sisanya. Nah, zat-zat sisa ini dibuang melalui saluran pembuangan sisa pencernaan, yaitu anus. Pencernaan pada tubuh manusia berfungsi untuk menghancurkan makanan yang masuk ke dalam tubuh. Makanan yang semula dalam bentuk kasar dapat berubah menjadi bentuk yang lebih halus dengan bantuan gigi dan enzim. Dalam hal ini, enzim pencernaan dapat mempermudah proses penyerapan sari makanan. Selain itu, sistem pencernaan juga berfungsi untuk membuang sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan tubuh. Keberadaan zat-zat sisa tersebut dapat menjadi racun bagi manusia jika tidak dikeluarkan. Proses pencernaan manusia meliputi beberapa tahapan. Berikut adalah proses pencernaan makanan pada manusia. Yang pertama, proses memasukkan makanan ke mulut disebut ingesti. Yang kedua, proses mengunyah makanan dengan menggunakan gigi dan dibantu enzim, namanya mastikasi. Yang ketiga, proses menelan makanan di kerongkongan disebut deglutisi. Yang keempat, proses pemecahan makanan dari zat yang kompleks menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim yang ada di lambung disebut digesti. Sedangkan proses penyerapan sari-sari makanan yang terjadi di usus halus disebut absorpsi. Yang terakhir, proses pengeluaran sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh melalui anus disebut defekasi. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang tangga nada diatonis mayor dan diatonis minor. Menyanyi akan lebih menarik apabila diiringi alat musik. Ada berbagai macam bahan yang dapat kita gunakan sebagai alat musik. Nah, mari kita dengarkan lagu berikut ini. Lagu yang tadi kita dengarkan, Mars Hidup Sehat, itu merupakan lagu dengan tangga nada diatonis mayor. Mengapa disebut tangga nada diatonis mayor? Berikut ciri-cirinya. Pertama, bersifat riang dan gembira, terdengar bersemangat, dan umumnya diawali dan diakhiri dengan nada do.
Sedangkan tangga nada minor mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Lagunya bersifat sedih, terdengar kurang bersemangat, umumnya diawali dan diakhiri dengan nada La. Contoh tangga nada mayor dan tangga nada minor. Contoh tangga nada mayor, lagu Maju Tak Gentar. Ini dinyanyikan dengan bersemangat dan riang gembira. Biasanya diawali dan diakhiri dengan nada Do. Sedangkan tangga nada diatonis minor, contohnya lagu Syukur. Lagu ini dinyanyikan dengan tempo yang lambat dan sedih. Biasanya diakhiri dengan nada La. Demikian penjelasan pembelajaran hari ini anak-anak. Untuk tugas hari ini, silakan nanti kalian membuat sebuah poster tentang sistem pencernaan manusia. Buatlah sebagus mungkin, semenarik mungkin. Dibuat di selembar kertas gambar. Sampai di sini pertemuan kita hari ini anak-anak. Mari kita akhiri kegiatan hari ini dengan berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Baik, kami berterima kasih karena kami dapat belajar dengan baik. Berkatilah ya Tuhan agar materi yang kami pelajari berguna bagi kami. Amin. Santo Petrus Canisius, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Tetap semangat dan jangan lupa jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, dan bantu orang tua di rumah. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Berkah dalam.